Halo Juners, kembali lagi kita bincang-bincang soal otomotif. Gua Tommy, gua sekarang berada di bengkel custom Karat Garage. Sekaligus di sini juga showroom motor SM. Nah, saya sekarang sudah bersama Om Nino, pemilik Karat Garage ini yang berada di Depok, Jawa Barat. Ya, kita akan bincang-bincang soal motor yang baru masuk Indonesia tahun ini dan harganya mengejutkan bro, di bawah 100 juta dengan isi silinder 400 cc. Gila bener ya. Kita langsung aja bincang-bincang ya. Halo Om. Halo Nino, apa kabar? Alhamdulillah. Om, ini mengejutkan ya. SM3 ini bikin apa? Bikin geger ya, bikin geger. Ini dengan 400 cc, tapi harganya nggak sampai 90 juta ya. Iya, betul. Nah, itu gimana sih Om ceritanya? Mungkin ini untuk langkah awalnya ya dari pabrikan. Untuk promonya dia karena baru pertama kali juga kan. Oh, promo ini, promo. Mungkin tapi tanda kutip juga nih promonya. Soalnya saya dapat bocoran sedikit itu pihak pabrik atau dealernya ini salah. Oh, salah harga. Salah ngasih harga gitu. Cuma ya kita kembalikan ke beliau lah gitu, nanti gimana. Intinya ya tetap benar di sekarang ini harga OTR-nya itu 88,6 48 juta 600 juta 600 juta sorry 88 600 ribu Untuk SM3 400 untuk SM3-nya ya 400 gitu. Dan ada dua juga di sini kan gitu. Iya. Ada SM yang V16-nya. Ya ini ya, V16 ya. Kita ini harganya berapa Om yang V16? Kalau yang V16 nih 56,6 juta. Wow. Makanya sangat apa ya, menjangkau lah gitu kan. Iya, ini modal Harley kali ya. Betul. Konsepnya udah cruiser dia ya. Cruiser. Ini sejarahnya gimana sih SM3 SM ini, motor SM ini bisa masuk Indonesia? Jadi kalau yang saya tahu gini loh, jadi banyak bisa dikatakan kalau di Indonesia nih, apalagi di saya sendiri, ini perusahaan-perusahaan baru lah istilahnya kan gitu kan, kayak macam SM, terus ada Benelli walaupun dia sudah lebih dulu kan gitu, ada Cleveland, dan mereka ini di saat ini memang sedang berlomba-lomba untuk membuat motor-motor sejenis ini gitu kan. Kayak kalau kita tahu nanti si Benelli itu sedang mempersiapkan juga motor sejenis ini, Scrambler gini. Cuma dia fit-twin ya model mesinnya. Itu kalau nggak salah cc-nya 500 dan berbarengan dengan itu sendiri SM3 ini juga sudah lebih dulu gitu kan, karena di sini dia walaupun mesinnya inline ya 2 silinder nggak V dengan kapasitas 400 cc, tapi ini luar biasa banget nih motor. Yeah. Kalau mungkin ada teknologinya yang saya tahu ini. Ada teknologinya Triumph juga di sini. Oh, makanya saya pun sendiri sempat kaget pada saat diberitahu bahwa OTR-nya motor ini harga sekian gitu. Yeah. Dan wah, ya mustahil. Tapi memang ya realnya seperti itu gitu kan. Wow. Yang saya pikir ini udah nggak mungkin di bawah 100 juta harga-harga motor ini. Cuma ya mumpung masih dalam harga segini, makanya jangan sampai ketinggalan. Nanti next kita undur-undur, gitu kan. Ternyata udah di angka 100 lebih kan, nyesek gitu. Perbedaannya jauh banget gitu kan. Sampai 15 jutaan gitu. Ya kan, ini motor selain buat
touring, buat harian pun juga dia udah supportnya enak banget. Gitu. Satu berapa sih Om? Apanya tuh? Oh, bensinnya? Bensinnya standar ya kalau untuk 400 cc ini sekitar berapa? 115-an kali. Oh. 15-an ya. Nah, ini motor dari mana sih Om? Ini motor sebenarnya produksi dari Taiwan ya. Taiwan. Cuma dia bekerja samanya dengan Malaysia ya, SM itu. Yang sebenarnya awalnya itu dia bekerja samanya dengan Indonesia ya, PT Kaisar Motorindo. Cuma entah kenapa saya pun juga masih tanda tanya. Kalau saya kan memang fokusnya di V16 nih, karena dia cruiser gitu kan. Masih ada saudaranya dengan Ruby gitu kan. Yang saya pasti saya lebih mendalami yang ini, yang V16 ini gitu. Dan ternyata memang usut punya usut. Karena sempat waktu itu launchingnya pun juga udah pernah launching ini si SM. Cuma namanya waktu itu Wolf di Kaisar ya. Kaisar Wolf ya. Dan perbedaannya cuma di lampu depan sama di spakbor belakang sama sama di knalpot udah. Dan tiba-tiba pas launching besar berubah jadi V16 dan itu Malaysia yang ambil gitu. Makanya ya udahlah gitu kan, yang ada cuma kita jalanin aja. Dan banyak juga peminatnya, maka saya di sini coba untuk menyediakan gitu kan unit itu sendiri. Jadi orang bingung nih apa sih ini motor gitu kan, dia bisa sharing dulu ke saya tentang motor-motor ini nih dua gitu kan. Makanya kalau sedikit dia udah tahu, apalagi kalau dia udah paham banget yang namanya moge kan gitu kan, dengan harganya baru ya. Kalau udah baru kan nggak mungkin no paper kan gitu kan, full paper dengan harga under 100 juta. Kalau yang berkecamuk di dunia moge pasti bingung dan kayaknya nggak percaya mungkin gitu kan dengan tapi ya memang ini gitu kan realnya gitu seperti ini dengan harga 88,6 udah bisa memiliki si SM3 ini yang kapasitas mesinnya 400 cc gitu kan, yang nggak kalah sama Ducati Monster dan sejenisnya. Bener kan? Itu konsumen biasanya apalagi ini kan mungkin baru di Indonesia ya. Yang dikhawatirkan oleh konsumen biasanya apa sih kalau nanya-nanya itu? Spare part paling ya. Yang pertama itu spare part. Cuma kalau spare part sendiri nih saya sudah pastikan sendiri dari pihak dealer, pabrik ini aman, gitu kan. Jadi nggak usah kita jadi galau dengan spare partnya ini gimana nanti gitu kan. Kalau suatu saat ya saya sudah pastikan untuk spare partnya aman. Gitu. Nah spare partnya gimana? Harganya sendiri gimana Om? Ya standar lah kalau untuk moge, nggak terlalu mahal juga. Ya sekarang kalau kita berpikirnya logika, unitnya aja kan di bawah rata-rata gitu kan di kelasnya gitu loh. Dan otomatis spare part itu juga akan menyesuaikan gitu. Nah mungkin deh yang membebankan nanti malah membebankan si customer atau ownernya nanti kan gitu. Dengan dia beli motor sekian tapi dia hajar spare partnya, kayaknya nggak ada, standar lah biasa. Nah untuk garansi berapa lama Om? Garansi apa nih? Garansi mesin. Kalau garansi mesin ya sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun ya. Nah, dan tahun. Itu kalau ada apa-apa bisa di bengkel ya, Karat Garage ini ya? Bisa servis atau mau modifikasi, custom. Ya udah memang kita udah sediakan semua ada di sini gitu. Mau apapun kita insya Allah siap. Nah, kalau untuk cara pemasarannya gimana sih Om? Ini kan mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah, bagaimana nih? Kalau di zaman sekarang sih kayaknya nggak perlu ribet atau nggak perlu susah seperti zaman-zaman dahulu lah gitu kan. Yang harus kita lewat medsos kayak gitu ya. Gitu kan. Cuma sekarang melalui medsos saja saya rasa cukup, bahkan lebih dari cukup gitu. Kita posting di berbagai media sosial aja. Itu bukan dari seluruh Indonesia aja sekarang kan gitu. Baik yang sebelumnya saya main Ruby pun juga sampai seluruh Nusantara akhirnya tahu bahwa di sini tuh showroomnya Ruby gitu kan. Walaupun bukan baru tapi mereka tahu ya di sini sarang
mereka nyebutnya ini sarang ruby di sini tuh gitu kan. Jadi ruby berbagai macam konsep modifikasi ya ada semua di sini, dan itu juga kesininya saya kembangkan dengan motor-motor yang baru-baru ini gitu. Jadi untuk mereka yang sudah memiliki atau belum, jadi kita nanti kita satukan kita temukan di sinilah gitu istilahnya. Dia mau buat komunitas ya silakan gitu kan, kita support aja di sini gitu kan. Mau baik itu dari pengadaan spare part atau aksesoris modifikasi lainnya ya, insya Allah kalau memang ada permintaan dari customer biasanya kita bisa langsung kita sediakan gitu. Nah, kalau klub jazz ini sudah terbentuk belum, Om? Kalau untuk SM3 ini kalau di Depok itu sendiri belum ada ya. Paling yang sudah memiliki SM3 ini dia biasanya sudah ikut atau gabung di klub-klub campuran, cuma yang kapasitasnya moge ya, kayak kan 400 gitu. Sebenarnya sih nggak harus itu, tergantung si ownernya ya, customernya gitu loh. Dia mau ikutin klub mana juga kan gitu kan. Kadang ya nama sekarang klub juga nggak satu bendera atau nggak satu jenis motor. Sini campuran, yang ada yang Matic atau yang atau yang ini, jadi semua juga terserah. Cuman kalau untuk si SM yang 3-nya ini belum ada klub yang sejenis ya atau satu merek. Mereka sementara gabung di seperti MBI, motor besar Indonesia gitu kan, atau MBC gitu, atau klub-klub moge lainnya lah gitu. Sementara belum ada kalau yang satu jenis ini. Mungkin nanti kalau sudah ada berapa, biasanya sih kalau udah 3 orang tuh itu jadi kompor tuh, biasanya pelopor tuh pendirinya klub. Biasanya ada 3 orang aja kan, dia nih ketemu ya udah mereka kadang-kadang ya ini sih pengalaman dulu ya, cuma 3 orang punya jenis motor yang sama, yaudah kita bikin klub, akhirnya bikin komunitas. Nah dari awal situ gitu. Mungkin kalau saat ini di Depok masih bisa berhitung lah ya, baru beberapa orang aja yang punya SM3 ini. Nanti mungkin kalau udah tadi saya bilang 3 atau 5 orang yang punya, udah mungkin dia bakalan jadi pelopor pendirinya klubnya gitu. Sudah ada keluhan sih Om dari konsumen? Dari konsumen itu sendiri belum ada. Malah motor dengan kapasitas segini itu kebanyakan orang pasti dia penasaran jarak jauh. Jadi motor ini kemarin ada teman kita gitu test ride langsung ke Purwakarta, dari Jakarta ke Purwakarta, terus ke Pantura sampai ke Cirebon. Ada kebenaran di Cirebon itu ada deklarasi satu komunitas, dan dia test ride langsung pakai SM3 ini dan aman dan wah mungkin puas lah si customer-nya itu sendiri. Om, berapa warna yang dihadirkan untuk SM3 ini? Di SM3 ini ada sekitar 4 varian ya. Warna itu dari warna asli sampai list stikernya itu dia berbeda. Pokoknya kalau di warna ada 4. Jadi 4 warna itu dia nggak sama semua dari variasi stiker atau ini. Misalkan dia warnanya putih, nah ininya jadi hitam. Pokoknya ada 4 warna di SM3 ini. Kalau ini Kalau di ini ada 3 nih. 3. Putih, hitam, sama biru dongker. V16-nya. Oh, ini kalau misalnya orang mau beli motor ini terus melalui kredit, itu bisa Om? Oh bisa. Kebenaran kita sudah kerjasama juga dengan pihak leasing. Jadi yang kira-kira budgetnya terbatas gitu kan, bisa juga kita sistem kredit gitu. Jadi untuk DP-nya juga sangat ringan lah ya. DP berapa Om? Paling rendah? Paling rendah ini 15 juta. 15 juta ya.
Oh iya. Kita udah punya Moge, ya kan? Baru full paper kan jalan. 15 juta. Kalau mau dibeli motor itu apaan palingan? Ini 400 cc, jadi kalau misalnya parkir di depan mall nggak diusir ya? Nggak diusir. Justru kalau diparkir di tempat umum malah diusir, suruh ke lobby. Diusirnya kebalik. Oh iya. Kayak gini-gini semua B16 ini udah dikategorikan sama mereka ya, udah Moge gitu kan. Moge. Oke, Ujoner, sekian wawancara saya dengan Om Nino, pemilik Karat Garage di Depok, Jawa Barat. Kalau misalnya ada saran, kritik atau masukan, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi. Salam brem brem brem.